Nah, jadi SMP Putra Nirmala ini adalah satu kompleks, ya, bagian dari kompleks Putra Nirmala yang terdiri dari PG, TK, SD, SMP, dan juga SMA. Kita masuk dari gerbang depan, ya. Mungkin yang maaf Bu mau minum. Salah. Kita ulang ya. Ya, jadi SMP Putra Nirmala ini adalah bagian dari kompleks Putra Nirmala yang terdiri dari PG, TK, SD, SMP Putra Nirmala, dan juga SMA Putra Nirmala yang berada di alamat Jalan Dr. Sutomo nomor 33, Kota Cirebon. Nah, kita akan masuk dari sini lewat pintu gerbang bagian depan, bagian sayap kanan, ya. Jalannya cukup luas, tetapi karena pandemi ya otomatis kita tidak bisa masuk seperti dulu lagi atau seperti 2 tahun yang lalu tepatnya, karena kita mengalami masa pandemi ini sudah 1,5 tahun kurang lebihnya, ya anak-anak ya. Nah, ini kita masuk dari gerbang depan, ya, luas satu kompleks ini. Cuman ya sayang sekali kita tidak bisa masuk seperti biasa. Kita pun melihat ruangan-ruangan nanti secara virtual. Ya, kita lihat di sini. Kelihatan ya, itu motor-motor Bapak Ibu guru masih berada di tempat parkir sementara. Kenapa? Karena kita sedang mengalami renovasi di sini. Banyak renovasi yang sedang kita perbaiki, terutama sekarang pada gedung kita. Ya, kalau anak-anak masuk ke SMP Putra Nirmala, ya tepatnya gedung itu ada yang sedang dipugar. Nah, kita sudah mulai di halaman SMP Putra Nirmala di bagian depan ini. Ya, di bagian depan ini disediakan juga untuk cuci tangan. Jadi kalian pada saat masuk silahkan cuci tangan di sini, di depan sini ya. Nah, kita masuk, ini gerbang utama untuk masuk ke SMP Putra Nirmala. Kita disambut oleh lapangan yang masih hijau atau masih berumput, ya. Lapangan dalam ini digunakan untuk kalian olahraga, ada yang masih suka bermain, lari-larian di situ ya. Kemudian kita masuk. Ini adalah ruang kepala sekolah, ya. Ini ruang kepala sekolah. Ini adalah ruang Bapak Ibu guru, tetapi sekarang sedang dipugar, ya. Ini masih yang dulu sebelum dipugar. Untuk kantor TU masih tetap sama, tidak ada pemugaran masalahnya, ya anak-anak, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi jalannya. Nah, ini adalah selasar menuju ruang kelas. Di sini anak-anak bisa ngobrol. Di sini sudah ada pembatas, ya. Kalian lihat yang disilang-silang itu ya. Jadi yang disilang lebih baik itu sebagai tanda untuk social distancing. Ngobrol boleh? Boleh. Tetapi kita harus jaga jarak. Nah, ini ruang kelas kita. Ya, ruang kelas kita ini bersih ya. Bersih, ada AC sebenarnya, tetapi sayang kita belum bisa menggunakannya ruangan ini dikarenakan sedang pandemi seperti sekarang. Nah, ruangannya bersih, ventilasi juga cukup,
Misal mati lampu, masih ada pencahayaan. Kemudian ini adalah hasil karya anak-anak. Ya, banyak sekali hasil karya anak-anak yang kita lakukan atau kita pajang di selasar. Kita lanjut. Kita masuk ke area, ini adalah area kantin sebenarnya. Ya, area kantin. Kantin kita sangat luas dan juga terbuka. Sehingga kalian makan, ngobrol di sini pun dengan leluasa. Ya. Seperti ini kantin kita. Tapi ya sayang kembali karena pandemi kita tidak bisa membuka kantin seperti itu. Kemudian kita masuk ke lapangan basket. Ada 2 lapangan basket besar di samping kantin, luas sekali untuk kalian bermain basket, kemudian main futsal atau main bola. Ya, bisa kita gunakan untuk upacara juga, ya. Upacara hari Senin atau kepramukaan, kita biasa juga melakukannya di situ. Kemudian selain itu juga di samping lapangan itu terdapat hutan, bukan hutan tepatnya sebenarnya mah kebun sekolah. Nah, di dalam kebun sekolah ini kepramukaan juga kadang kita melakukannya di situ. Karena siang hari biasanya di area lapangan basket itu panas, ya, seperti itu anak-anak. Karena panas, maka kita biasanya masuk ke kebun, seperti kita belajar tali temali, seperti itu. Oke, kita akan naik ke gedung sebelahnya. Kita menuju ke lantai 2 yang berada di atas kantin tepatnya. Di atas kantin ini ada beberapa ruangan, terutama ada laboratorium dan juga aula. Ya. Seperti ini kita lihat, kita punya lab atau laboratorium sama. Nah, ini adalah laboratorium bahasa. Kemudian ada laboratorium untuk atau lab komputer. Mungkin yang dari SD Putra Nirmala sudah biasa ya, tetapi yang dari luar mungkin belum tahu. Ini adalah lab komputer kita. Setiap anak 1 komputer. Kemudian kita akan masuk ke laboratorium biologi. Untuk sains ada lab biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia. Seperti itu. Jadi kita melakukan praktek-praktek melalui atau berada di lab fisika, kimia, dan biologi. Tetapi kembali sayang, kita belum bisa masuk anak-anak. Kemudian kita lihat toilet siswa. Untuk toilet siswa itu antara perempuan dan laki-laki pasti terpisah. Dan semuanya dalam posisi sangat terawat dan bersih. Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita, baik di toilet kita maupun di ruangan kelas kita. Kita akan lanjut lagi anak-anak. Nah, masih berjalan menuju ke lorong, ya ini lorong yang tadi ya, di lab-lab tadi. Kita akan turun dari sini. Nah, tapi ya itu tadi, maaf sekali, ini kita punya pojok baca sebenarnya untuk membaca, area siswa membaca di dekat kantin dulunya. Nah, ini adalah area baca kita untuk area SMP dan juga SMA. Kemudian kita akan menuju ke gedung ini. Kita punya bis loh, jangan lupa kita punya bis. Jadi pada saat kita kegiatan, kita biasanya menggunakan bis sekolah. Misal kita melakukan kunjungan, kita melakukan outing, kita melakukan ziarah, biasanya kita gunakan itu. Nah, kita masuk ke ruang library atau ke perpustakaan sekolah di sini. Nah,
perpustakaan kita bersih, terawat, dan semuanya untuk anak-anakku semua. Nah, inilah lingkungan sekolah kita. Mungkin ada yang belum jelas mungkin sampai sini. Ya. Jelas ya? Tadi tayangannya jelas ya? Walaupun jelas, kalian walaupun dari rumah, walaupun dari rumah ya, kita melihatnya secara virtual seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu akan memperkenalkan ya keluarga besar dari SMP Putra Nirmala, ya dari Bapak Ibu guru dan juga karyawannya. Nah, kita lihat satu-satu. Ini adalah kepala sekolah kita, yaitu Bapak Fritz Alfonsus Wantania SKOM. Ini Pak, biasa dipanggil dengan panggilan Pak Alfon, seperti itu ya. Jadi jangan ragu untuk menyapa jika bertemu. Kemudian ini adalah Bapak Firman Wijaya SPD. Bapak Firman Wijaya ini sebagai kurikulum dari SMP Putra Nirmala. Selain sebagai kurikulum, beliau juga diberi tugas tambahan untuk menjadi wali kelas 9B. Dengan tugas mengajarnya adalah matematika kelas 8 dan kelas 9. Kemudian ini adalah saya, ya Ibu biasa dipanggil dengan nama atau panggilan Ibu Valen, seperti itu. Ibu di sini mengajar IPA kelas 8 dan kelas 9. Jadi untuk kelas 7 kebetulan Ibu nanti tidak mengajar. Tetapi jika ada kesulitan, ada pertanyaan, silahkan jangan sungkan untuk menghubungi Ibu. Sekiranya Ibu bisa membantu, pasti Ibu bantu. Di sini Ibu diberi tugas tambahan atau dapat tugas ya dari pihak sekolah itu sebagai wali kelas 9C. Dan selain itu juga Ibu diminta menjadi kesiswaan untuk SMP Putra Nirmala tahun ajaran ini. Kemudian selanjutnya ini adalah Bapak Y. Jaka Prastana SPD. Biasa dipanggil dengan panggilan Pak Jaka. Kalau orang Jawa bilang, ada yang bilang Pak Joko gitu, sama ya. Beliau mengajar bahasa Indonesia kelas 8 dan kelas 9. Selain itu juga beliau adalah wali kelas dari kelas 7A. Kemarin sudah pada kenalan ya dengan Pak Jaka ya. Kemudian selanjutnya ada Pak Aryo atau L. Aryo Dewo Broto SS. Pak Aryo panggil biasa atau Sir Aryo. Sir Aryo bisa. Kenapa panggilannya Sir? Nah, karena beliau mengajar bahasa Inggris ya. Mengajar bahasa Inggris kelas 7, 8 dan kelas 9. Selain itu juga mengajar PJOK kelas 7 supaya kalian bisa bergerak, katanya Pak Aryo kemarin ya. Selain itu juga Pak Aryo diberi tugas sebagai wali kelas 7B. Kemarin sudah berkenalan juga ya. Kemudian selanjutnya adalah Bapak Ferdinandus Ramayana SS. Biasa dipanggil dengan nama panggilan Pak Ferdi. Ya. PJOK agama. Ya. Untuk Pak Ferdi ini, beliau memang baru tahun ini bergabung di SMP Putra Nirmala. Dulunya beliau dari Talenta. Tetapi beliau tahun ini mengajar di SMP Putra Nirmala, mengajar PPKN kelas 7, 8, dan 9. Kemudian PJOK kelas 8.
dan juga agama di kelas 9. Beliau sebagai wali kelas 8A. Nah, kemudian Mame, ganteng kali, Bah. Meh, masa gulanya ganteng? Gulanya ganteng, tapi nggak tahu nih berapa. yang mana yang ganteng yang mana? Gurunya ganteng, iya. Nah, di sini ada Bapak Hernadito MP, ya, Mahardika Putra tepatnya. Tapi biasa dipanggil dengan panggilan Pak Dito. Nah, Pak Dito ini mengajar akuntansi. Nah, jadi di SMP Putra Nirmala kalian sudah mulai dibekali dengan akuntansi dari kelas 7. Ya, akuntansi kelas 7, 8, 9. Ini Pak Dito dan juga IPS untuk kelas 8 dan kelas 9. Nah, Pak Dito ini juga diberi tugas tambahan sebagai wali kelas 8B. Seperti itu. Kemudian ada Pak Dadang Nasuha. Biasa SPD-nya dipanggilnya Pak Dadang. Nah, mungkin dulu ada yang pernah diajar oleh Pak Dadang, SD-nya ada enggak nih? Belum pernah? Belum pernah. Oh, belum pernah. Oke. Nah, ini Pak Dadang ini tugasnya cukup banyak ternyata ya. Nah, luar biasa ini. Sebagai guru bahasa Sunda kelas 7, 8, 9. Kemudian ada guru TIK kelas 7, 8, 9. Ya. Jadi anak-anak nanti kalian juga ada dibekali tentang IT, kemampuan untuk berlatih IT oleh pihak sekolah. Tadi kita sudah memiliki kelebihan yang pertama, kita ada akuntansi ya, yang belum pernah ada di sekolah manapun. Kita punya akuntansi ya. Kemudian kita yang kedua punya pembekalan untuk keterampilan TIK kita. Kita diasah, kita dikenalkan dari awal. Karena prospek ke depan kalian adalah pembelajaran sudah berbasis IT, kemampuan IT sangat dibutuhkan. Selain itu juga Pak Dadang juga diminta mengajar atau sebagai guru PJOK kelas 9. Dan Pak Dadang juga sebagai wali kelas 9A. Dan selain itu Pak Dadang sebagai operator. Dan juga beliau adalah bendahara BOS. Berkaitan dengan operator, misal Bapak Ibu ada yang mengalami kesulitan pendataan, silahkan bisa menghubungi Pak Dadang. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini adalah Ibu Agustina Nica, SSN. Ya, Ibu Nica ini sebagai guru seni budaya kelas 7, 8, 9 dan juga guru prakarya kelas 7, 8 dan 9. Ibu Nica ini beliau cukup lama juga di sini ya untuk mengajar kita. Jadi ada seni budaya, beliau pintar di dalam menari. Nah, yang suka menari nih jangan lupa nanti bisa minta bantuan Bu Nica nih. Nah, kita untuk menari seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah Matius Setiadi SSI. Beliau adalah guru matematika kelas 7. Nah, jadi untuk matematikanya nanti untuk kelas 7 yang mengajar adalah Bapak Matius Setiadi. Nah, Bapak Matius Setiadi ini juga mengajar di Talenta. Ya, jadi beliau juga mengajar di Talenta dan juga mengajar di Putra Nirmala. Karena posisinya masih secara daring, maka bisa bercabang seperti itu. Kemudian untuk IPA, ini ada Ibu Anissa Nintias. Nah, ini biasa dipanggil Ibu Anis atau Bu Nisa biasanya. Bu Anis bisa, Bu Nisa bisa.
Ya, beliau juga mengajar di Talenta. Nah, seperti itu. Kemudian ada Ibu Lucia Anita Nugraheni, SPD. Ya, ini nanti akan membantu kalian di dalam belajar IPS. Nah, kan, seperti itu. Kemudian ada Bapak Matius Setiadi SSI. Ini akan mengajar agama kelas 7 dan juga kelas 8. Kemudian ini adalah Bapak Ibu karyawan kita yang berhubungan dengan keuangan. Misalnya kalian, Bapak Ibu kalian mau atau orang tua kalian mau menitip pembayaran, silahkan menghubungi dengan Pak Didi Dianto. Ini namanya Pak Didi, ya, TU kita. Kemudian untuk ke library, kalian bisa berhubungan dengan Ibu Yuliana Benedikta Semau atau biasa dipanggil dengan Ibu Yuli. Ini di perpustakaannya. Kemudian yang membantu kita menjaga keamanan ini adalah Bapak Muhammad Jasa. Kita memanggilnya dengan Pak Jasa. Kemudian ada Bapak Matius Rudi. Ini sebagai pekarya. Ini sebagai pekarya kita yang membantu kita di dalam kebersihan, penataan ruangan juga. Kemudian selain Pak Rudi, Matius Rudi, kita panggilnya Pak Rudi ya. Kita juga punya pekarya satu lagi yaitu Agustinus Didi Rasidi. Ini Pak Didi yang ini Didinya ada dua, Bu. Yang mana ini? Nah, kalau Pak Didi pekarya ini biasa dipanggil dengan nama sebutan Pak Bondan. Nah, kok nggak nyambung ya, Bu? Saya juga tidak tahu. Tapi kita memanggilnya, saya juga memanggilnya Pak Bondan gitu. Karena untuk membedakan dengan Pak Didi yang TU. Seperti itu. Mungkin panggilan waktu kecilnya ya. Seperti itu. Nah, inilah Teams dari SMP Putra Nirmala, Bapak Ibu guru dan juga karyawannya. Nah, sampai di sini anak-anak, ada yang mau bertanya kah? Nggak ada? Jelas ya yang Ibu berikan ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sebelum kita istirahat, ini kakak-kakak OSIS sudah ada di sini belum ya? Sudah, Bu. Oh, sudah nih kakak-kakak OSIS. Halo. Nah, kita gerakan badan dulu. Yo, gerakin badan dulu. Aduh. Berdiri. Nah, berdiri. Capek berdiri. Nah, olahraga dulu, gerakin badannya. Ya, Adino, biar nggak duduk baik. Ya. Kita goyang-goyangkan badannya. Biar nggak pegel, seperti itu. Nah, kemarin Ibu sudah menerima dari kakak-kakak kalian mengenai pentas seni. Nanti jangan lupa kehadirannya ditunggu pada kegiatan pentas seni kita, ya. Tuh, Vanes ngantuk. Oke, nah kita sekarang akan masuk ke sesi berikutnya yaitu games ya. Kita akan bermain games ya. Udah gerakannya udah capek ya. Sama capek nanti. Pegal duduk baik, Bu. Iya, memang. Nah, seperti itu. Nah, Kak Ella. Halo Kak Ella. Halo, Bu. Untuk yang mandu hari ini siapa ya Kak Ella? Saya sama Kak Febrian. Kak Brian udah ada belum ya? Nih Kak Briannya ada belum nih? Oke, sebelum kita masuk ke game, kita foto keluarga dulu yuk. Nanti takutnya lupa saya. Punya foto keluarga dulu. Cekrek.
Buka kameranya, pose yang cakep. Nah, baru Ibu cekrek gitu. Oke? Layar pertama dulu. Layar yang pertama dulu, pose yang ganteng. Senyumnya mana? Bonifacius dibuka, Laura buka, Marcelino, Naomi, yuk buka. Nanti nggak kelihatan. Vio. Nah, nanti nggak kelihatan nih, mau dicekrek nih. 3, 2, 1. Saya nggak bisa nih, Mas. Saya punya screenshot nih. Nah, salah. Lembar kedua. Halaman kedua. Ya. Posenya mana? Aurel. Aurel, Kevin Jinten, Nathanael Kenneth.